penyaluran bantuan. Kita mengusul komunikasi, teman-teman kita sudah selesaikan. Tinggal semua tadi kita yang ada sepakat bahwa semua harus diselesaikan sebelum tempo tanggal berakhir. Kita sepakat semua dengan Batu Desa, Camat, supaya harus diselesaikan sesuai dengan tinggal waktu yang diberikan semua KPM. KPM ada 700 seperti itu. Pak Kadis, memang mekanismenya harus pihak ketiga ya, harus di pihak ketiga kan untuk bantuan ya, untuk isian hunian tetap. Sebetulnya kalau soal bantuan sosial itu bukan pihak ketiga ya. Kalau pihak ketiga kan kita harus kontrak dan lain sebagainya. Tapi ini karena bantuan sosial sehingga kita minta bantuan kepada pihak-pihak penyedia karena ini dananya belum tersedia sehingga kita minta bantuan kepada pihak-pihak yang bisa membantu untuk mengisi dulu kebutuhan daripada KPM. Setelah mengisi kebutuhan dari KPM baru proses lebih lanjut untuk jasa atau barang yang dia sudah bagikan ke KPM. Berarti duit yang di rekening masing-masing penerima bantuan itu tuh nanti cair lalu akan dibayarkan dari orang itu langsung ke pihak ketiga? Iya, duit yang ada di rekening masing-masing ini itu kan diblokir sehingga nanti setelah KPM menerima seluruh barang-barang dengan seluruh dokumen, berita acara dan lain sebagainya, itu akan ditindaklanjuti ke Kementerian Sosial. Kemudian dari Kementerian Sosial itu akan berkoordinasi dengan Bank Mandiri untuk proses lebih lanjut. Pak Kadis, ada dugaan menggunakan pihak ketiga itu aturan apa kebijakan? Saya rasa bukan soal aturan atau kebijakan. Kita memang di soal bencana seperti itu. Tunjuk teknisnya kita kan rekrut pendamping untuk memfasilitasi dan mengikuti prosesnya. Sehingga kalau dalam situasi bencana ya seperti itu dia punya mekanisme. Terus ini Pak Kadis, tadi Pak Kadis ngomong bilang ini tidak diproyekkan, artinya tidak pakai pihak ketiga ya. Terus si Tom ini dia sebagai apa Bang? Karena di masyarakat di 3 lokasi di Tanah Merah, Kode Wesesa, mereka beranggapan bahwa ini seperti apa ya, seperti pihak ketiga begitu. Ya mungkin kebanyakan masyarakat karena biasanya bahwa proyek ada pihak ketiga dan segala macam. Tapi ini pihak pemilik toko yang punya barang yang kita minta untuk barang-barangnya dibonkan dulu untuk diisi ke rumah-rumah. Tidak seperti itu. Ini kan soal pemahaman saja. Pak Kadis, ini dalam perjalanan nanti misalnya uangnya cair diaktifasi, saat diaktifasi uangnya cair dan masyarakat tidak mau mengakui bahwa pernah mengambil barang di salah satu pihak misalnya, dan mereka membelanjakan sendiri uang itu, dengan uang itu mereka membelanjakan sendiri. Itu kira-kira seperti apa nanti? Ya ini karena mereka kan sudah menerima dan sudah menandatangani proses administrasi dan semua itu Jadi kita harapkan tidak terjadi demikian. Tidak terjadi demikian karena ini juga proses bantuan. Ya, pada dasarnya mereka juga tidak minta. Lalu ini karena perhatian pemerintah terhadap korban bencana, sehingga pemerintah berusaha untuk membantu mereka dengan melalui sistemnya seperti itu. Ya. Pak Kadis, ada dugaan markup harganya terlalu tinggi. Ada dugaan markup harga nih karena di media sosial lalu kita melihat ada harga-harga barang itu tidak wajar. Contohnya misalnya spring bed yang harganya 175.000 dinaikkan menjadi 1.175.000 dinaikkan menjadi 2.600.000. Jadi ada harga yang memang sepertinya tidak wajar nih dari standar harga yang ada di Lembata. Itu menurut beberapa pihak toko yang sebelumnya sudah disurvei, mereka melihat seperti itu Pak Kadis. Nah, ini justru sebenarnya menurut pandangan banyak orang tidak hanya kerugian negara tetapi juga bisa mengarah kepada kerugian dari penerima manfaat itu sendiri karena bisa jadi mereka harus ambil lebih banyak barang tapi karena harganya naik akhirnya manfaatnya menurun begitu. Ya, memang pada saat asesmen dan pendamping melakukan survei untuk sebagai dasar pembanding untuk nantinya pihak toko yang bekerja sama dengan
dinas dalam menyediakan itu untuk nantinya bisa membandingkan harga di toko di tempat itu seperti itu, misalnya seperti itu. Lalu pihak penyedia ini kan istilahnya bon ini, ya istilahnya dia menggunakan uang sendiri. Lalu biaya transport dan segala macam, operasional di lapangan segala macam itu tentu menjadi perhitungan tersendiri. Sehingga kalau soal perbedaan soal markup harga segala macam sebetulnya itu mungkin karena perbedaan harga dengan perhitungan di toko yang masih di toko seperti itu. Tetapi ketika antar sampai di lokasi dengan operasionalnya sendiri, tanpa uangnya sendiri, belum ada uang, tentu pasti ada perhitungan-perhitungan tertentu. Maka seperti itu. Dalam Permensos itu bantuan sosial tidak boleh mendapatkan fee atau tidak boleh mendapat keuntungan. Jika dipakai pihak ketiga dan diduga ada markup, itu dia mendapatkan keuntungan. Jika ada kerugian negara nanti, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Pak Kadis atau kontraktor? Ya, saya rasa kalau dalam proses ini kita harapkan untuk tidak ada kerugian negara ya, karena ini bantuan sosial sehingga kita harapkan semuanya berjalan baik. Ya, berjalan baik karena kita saling membantu ini, saling membantu. Kita juga minta pihak toko untuk membantu kita. Kemudian dalam proses sampai di KPM juga kita harapkan tidak dirugikan, sehingga semuanya bisa berjalan. Ya, karena ini urusan sosial, urusan jangan kan kita semua punya perasaan, punya hati, pikiran ke sana untuk membantu mereka. Seperti itu. Harus ini Pak Kadis, ini kan ada 700 kakak terdampak yang akan menerima ini manfaat. Lalu sekarang ini ada persoalan besar. Kita tidak tahu ini nanti selesainya kapan. Namun di satu sisi masyarakat menghendaki bahwa kalau bisa secepatnya barang-barang yang mereka minta ya, atau yang dimohonkan secepatnya mereka bisa terima. Nah, ini apa sih yang mesti dilakukan oleh pemerintah di Lembata sih urusan hal seperti itu? Ya, kita lakukan percepatan ini. Tadi kita baru selesai rapat untuk segera didistribusi sehingga kita tahu ada masalah apa lagi yang di sana. Kemarin kita temukan ada di Waimatan ya, itu ada 5 kakak yang masuk dalam 700 KPM, tetapi mereka tidak mendapat bantuan. Ya, karena di situ ada pendobelan nama, ya pendobelan dan lain-lain sebagainya. Hal-hal itu yang kita inventarisir, kita sampaikan ke Kementerian Sosial untuk bisa bekerja sama komunikasi dengan Bank Mandiri untuk bisa mendapat pelayanan karena mereka sudah masuk dalam daftar itu. Pak Kadis harapannya apa? Pak Kadis harapan terkait dengan masalah ini? Ya, harapannya semua bisa berjalan karena kita di Lembata ini kan daerah bencana yang butuh perhatian juga terus dari pemerintah pusat. Sehingga kita harapkan semua ini berjalan, semua bisa bekerja sama dengan baik supaya bisa selesai. Pak Kadis, pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Pak Kadis orangnya tulus, tetapi dalam mengurus persoalan ini. Tapi diduga ada broker bansos di Dinsos. Yakin tidak dengan itu? Ya, kalau saya bekerja dengan hati, mudah-mudahan tidak ada broker yang ada. Kalau betul ada, tentu pasti hukum alam akan menentukan. Siap. Makasih Pak Kadis. Bro. Oke, Pak.